Piala Dunia 2022 Qatar akan dimulai pada 20 November mendatang. Sebagai tuan rumah, Qatar telah mempersiapkan berbagai aspek termasuk fasilitas seperti stadion, hotel, dan berbagai infrastruktur lainnya. Namun, di balik itu semua, ada sejumlah catatan hitam terhadap para pekerja imigran yang membangun fasilitas tersebut. Mereka diduga dieksploitasi sehingga menyebabkan ribuan korban jiwa. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sejumlah catatan hitam di balik Piala Dunia 2022 Qatar. Ribuan buruh imigran meninggal dunia. Catatan pertama menunjukkan bahwa pekerja migran di Qatar yang meninggal. Umumnya mereka yang menjadi korban dalam proyek ini berasal dari kawasan Asia Selatan, seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Dikutip dari The Guardian, lebih dari 6.500 buruh imigran yang membangun infrastruktur untuk Piala Dunia 2022 di Qatar dilaporkan tewas. Namun, menurut penulis buku Digital Authoritarianism in the Middle East, Mark Jones dalam akun Twitternya menyebutkan bahwa jumlah tersebut sebenarnya mengacu pada semua kematian pekerja imigran, apapun penyebab kematiannya. Sementara mengutip The Washington Post, pekerja yang tewas mencapai 1.200 orang. Jumlah tersebut adalah akumulasi kasus selama 10 tahun selama berjalannya pembangunan infrastruktur tersebut. Pengusiran tenaga kerja asing. Catatan kedua menyebutkan bahwa pemerintah Qatar telah mengusir para tenaga kerja asing dari blok apartemen mereka di daerah Doha. Dikutip dari Reuters, proses mengosongkan tempat tersebut ditunjukkan agar ribuan penggemar sepak bola di masing-masing negara dapat tinggal di daerah tersebut selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Proses evakuasi tersebut sudah dimulai sejak 4 minggu sebelum dimulainya Piala Dunia. Hal ini mendapatkan perhatian internasional. Jumlah korban menyebutkan hampir 12 bangunan tempat tinggal para pekerja telah ditutup oleh pihak berwenang. Namun pihak Qatar menghiraukan bagaimana setelahnya para pekerja tinggal. Mereka dipaksa untuk mencari perlindungan apa yang mereka bisa, termasuk tempat tidur di trotoar di luar salah satu bekas rumah mereka. Pembayaran tidak pantas. Catatan ketiga dari para pekerja imigran ini ialah susahnya mendapatkan upah yang layak. Sejumlah pekerja mengakui bahwa mereka belum dibayar selama lebih dari 1 tahun lamanya. Padahal mereka telah bekerja untuk membangun Menara Al-Bida di Doha, yang sekarang dikenal sebagai Menara Sepak Bola. Menara ini menjulang tinggi dan terdiri atas 43 lantai yang menghadap ke Teluk Persia. Dipaksa membuat pernyataan palsu. Catatan keempat menyebutkan bahwa para pekerja perlu menandatangani pernyataan palsu yang menyatakan bahwa telah dibayar dan menerima upah layak. Tanda tangan tersebut dibutuhkan agar para pekerja imigran dapat mendapatkan kembali paspor dan kelengkapan dokumen mereka. Bahkan para pekerja diketahui tidak boleh sampai berganti pekerjaan tanpa seizin sponsor mereka. Dengan pemasukan yang kurang, mereka menderita hingga menyebabkan kematian di lokasi konstruksi di kota Piala Dunia 2022 Qatar. Namun pihak Qatar tidak memberikan kompensasi bagi mereka dengan alasan tidak ada data terkait tentang kematian setiap imigran. Mereka menyebutkan bahwa setiap kematian adalah tragedi serta tidak ada dana untuk hal tersebut. Tidak bisa meninggalkan kampung bahkan Qatar sekalipun. Catatan terakhir yang perlu diketahui adalah para majikan tidak memperbaharui izin tinggal bagi pekerja. Para majikan sering mengabaikan permintaan para pekerja, bahkan mengatakan bahwa mereka tidak dapat pergi sampai kontrak mereka habis, atau harus menunggu selama kurun 2 tahun ke depan. Tanpa hal tersebut, pekerja dapat sewaktu-waktu dikenakan penjara atau denda. Karena itu, banyak pekerja yang mengerjakan infrastruktur di Stadion Khalifa takut menjelajah di luar lokasi kerja atau kampung pekerja mereka.